Selamat datang di Perpus Audio, Harry Potter dan Piala Api, penerbit PT Gramedia Pustaka Utama. Bab 19, Naga Ekor Berduri Hungaria. Prospek akan berbicara langsung dengan Sirius adalah satu-satunya hal yang menopang Harry selama 2 minggu berikutnya. Satu-satunya bintik cerah di kaki langit yang belum pernah sepekat itu. Syok gara-gara dirinya terpilih menjadi juara sekolah sudah mulai agak memudar sekarang. Dan ketakutan akan apa yang harus dihadapinya. Mulai disadarinya. Tugas pertama sudah semakin dekat. Harry merasa tugas pertama itu sudah meringkuk di depannya seperti monster mengerikan. Menghalangi jalannya. Dia belum pernah setegang ini. Ketegangannya jauh melampaui apa yang dirasakannya sebelum pertandingan. Quidditch bahkan juga pertandingan terakhirnya melawan Slytherin yang menentukan siapa yang akan memenangkan piala Quidditch. Sulit sekali bagi Harry untuk memikirkan masa depan. Dia merasa seakan seluruh hidupnya menuju dan akan berakhir dengan tugas pertamanya. Sejujurnya dia tidak tahu bagaimana Sirius bisa membuatnya merasa lebih enak. Padahal dia harus melaksanakan sihir entah apa yang sulit dan berbahaya di hadapan ratusan orang. Tapi memandang wajah Rama akan menghiburnya saat ini. Harry membalas surat Sirius, mengatakan dia akan berada di depan perapian pada waktu yang diusulkan Sirius. Dia dan Hermione melewatkan banyak waktu mendiskusikan rencana memaksa pergi anak-anak yang berlama-lama berada di ruang rekreasi pada malam itu. Kalau segala upaya tak berhasil, mereka akan meledakkan sekantong bom kotoran. Tetapi mereka berharap tak usah sampai begitu. Phil akan menguliti mereka hidup-hidup. Sementara itu, hidup menjadi lebih sulit bagi Harry di dalam kungkungan kastil. Karena Rita Skeeter telah menerbitkan artikelnya tentang turnamen Triwizard. Dan ternyata tulisannya bukannya laporan mengenai turnamen melainkan kisah hidup Harry yang sangat didramatisir. Sebagian besar halaman pertama dihabiskan untuk menampilkan foto Harry. Artikelnya yang bersambung ke halaman 2, 6, dan 7. Semuanya tentang Harry. Nama-nama juara Boxbaton dan Durmstrang salah eja lagi. Cuma disisipkan di baris terakhir artikel, dan Cedric malah sama sekali tidak disebut-sebut. Artikel itu muncul 10 hari yang lalu, dan Harry masih merasa muak dan mukanya panas saking malunya setiap kali dia teringat itu. Rita Skeeter melaporkan Harry telah mengatakan begitu banyak hal. Harry tak bisa ingat dia pernah mengatakan semua itu. Seumur hidupnya. Apalagi di dalam lemari sapu itu. Saya rasa saya mendapatkan kekuatan dari orang tua saya. Saya tahu mereka akan sangat bangga kalau mereka bisa melihat saya sekarang. Ya, kadang-kadang di malam hari saya masih menangisi mereka. Saya tidak malu mengatakannya. Saya tahu, tak ada yang akan membuat saya cedera selama turnamen karena mereka menjaga saya. Tetapi Rita Skeeter bahkan bertindak lebih jauh daripada mengubah Harry menjadi kalimat-kalimat panjang. Dia telah mewawancarai juga orang-orang yang lain untuk bicara tentang Harry. Harry akhirnya menemukan cinta di Hogwarts. Teman dekatnya Colin Creevy mengatakan bahwa Harry jarang tampil tanpa ditemani Hermione Granger, gadis kelahiran Muggle yang cantik, memukau yang seperti halnya Harry, salah satu murid top di sekolah. Sejak artikel itu muncul, Harry tak hentinya menerima cemooh, terutama dari anak-anak Slytherin setiap kali dia lewat. Mereka juga menirukan ucapannya di artikel. Perlu sapu tangan. Potter, siapa tahu kau nanti nangis di pelajaran transfigurasi. Sejak kapan kau jadi salah satu murid top di sekolah, Potter? Apa ini sekolah baru yang kau dirikan sendiri bersama Neville? Hei, Harry! Ya, betul. Harry berteriak sambil berbalik di koridor. Dia sudah tak tahan lagi. Aku baru saja menangisi ibuku yang sudah mati dan aku baru akan menangis lagi. Tidak, aku cuma mau kasih tahu ini. Pena bulumu jatuh. Ternyata Cho Chang. Harry merasa wajahnya merah padam. Oh maaf, gumam Harry. Mengambil kembali pena bulunya. Semoga sukses hari Selasa nanti, kata Cho Chang. Aku benar-benar berharap kau berhasil baik. Harry jadi merasa tolol sekali.
Hermione juga kebagian ejekan. Tapi dia tidak sampai berteriak pada para penonton yang tak bersalah. Bahkan Harry sangat kagum pada caranya menangani situasi ini. Cantik memukau. Dia, Pansy Parkinson, menjerit saat pertama kali dia berhadapan dengan Hermione setelah munculnya artikel Rita. Dibandingkan dengan apa? Bajing? Jangan pedulikan, kata Hermione anggun. Kepalanya tetap tegak ketika dia melewati cewek-cewek Slytherin yang terkikik-kikik seakan dia tidak mendengar mereka. Abaikan saja, Harry. Tetapi Harry tidak dapat mengabaikannya. Ron belum bicara lagi kepadanya sejak memberitahunya tentang detensi Snape. Harry setengah berharap mereka akan rukun lagi sewaktu selama 2 jam mereka dipaksa mengawetkan otak tikus di ruang bawah tanah Snape. Tetapi hari itu adalah hari munculnya artikel Rita Skeeter yang rupanya memastikan dugaan Ron bahwa Harry sesungguhnya menikmati semua perhatian ini. Hermione sebal sekali pada mereka berdua. Dia pergi dari yang satu ke yang lain, berusaha memaksa mereka agar mau saling bicara, tapi Harry tak mau mengalah. Dia baru mau bicara kepada Ron lagi hanya kalau Ron mengakui Harry tidak memasukkan namanya ke dalam piala api dan minta maaf karena telah menuduhnya pembohong. Bukan aku yang mulai, kata Harry keras kepala. Itu urusan dia. Kau merasa kehilangan dia, kata Hermione tak sabar. Dan aku tahu dia juga kehilangan kau. Kehilangan dia, kata Harry. Aku tidak kehilangan dia. Tetapi ini bohong besar. Harry sangat menyukai Hermione. Tetapi Hermione tidak sama dengan Ron. Bersahabat dengan Hermione berarti sedikit tertawa dan lebih banyak berada di perpustakaan. Harry masih belum menguasai mantra panggil. Tampaknya ada hambatan baginya, dan Hermione ngotot bahwa mempelajari teorinya akan membantu. Dengan demikian, mereka melewatkan banyak waktu dengan membaca selama istirahat makan siang. Viktor Krum juga sering berada di perpustakaan, dan Harry bertanya-tanya dalam hati. Apa yang dilakukannya? Apakah dia belajar? Ataukah mencari-cari petunjuk yang bisa membantunya melaksanakan tugas pertamanya? Hermione sering mengeluhkan keadaan Krum di sana, bukannya karena Krum mengganggu mereka, melainkan karena rombongan gadis yang terkikik sering muncul mengintipnya dari balik rak-rak buku, dan Hermione terganggu oleh suara mereka. Dia cakep saja tidak, berutuh Hermione jengkel, seraya memandang profil tajam Krum. Mereka menyukainya hanya karena dia terkenal. Mereka tidak akan memandangnya 2 kali kalau dia tidak bisa melakukan Wonky Pain itu. Rosky Pain, kata Harry, menggertakkan gigi. Lepas dari keinginan menggunakan istilah Quidditch secara benar, hatinya pedih membayangkan ekspresi Ron kalau bisa mendengar Hermione menyebut Wonky Pain. Aneh memang. Tetapi jika aku takut akan sesuatu dan bersedia memberikan apa saja untuk memperlambat waktu malah berjalan semakin cepat. Hari-hari menjelang tugas pertama berlalu begitu singkat seakan ada orang yang membuat jam berjalan 2 kali lebih cepat. Kepanikan Harry yang nyaris tak terkontrol menyertainya kemanapun dia pergi. Sementara halnya komentar-komentar sumir tentang artikel di Daily Prophet. Pada hari Sabtu sebelum pelaksanaan tugas pertama, semua anak kelas 3 ke atas diizinkan mengunjungi desa Hogsmeade. Hermione memberitahu Harry bahwa akan baik baginya untuk menyingkir dari kastil sebentar, dan Harry tidak perlu banyak bujukan. Bagaimana dengan Ron, tanyanya? Kau tidak ingin pergi dengannya? Oh iya, wajah Hermione jadi merona merah. Kupikir siapa tahu kita bertemu di Three Broomsticks. Tidak, kata Harry datar. Oh Harry, ini konyol benar. Aku mau ikut, tapi aku tak mau bertemu Ron dan aku akan memakai jubah gaibku. Oh baiklah kalau begitu. Tukas Hermione, tapi aku benci bicara padamu kalau kau memakai jubah itu. Aku tak pernah tahu sedang memandangmu atau tidak. Maka Harry memakai jubah gaibnya di kamar, turun dan bersama Hermione berangkat ke Hogsmeade. Harry merasa bebas di balik jubahnya. Dia memandang anak-anak lain melewatinya ketika mereka memasuki desa. Sebagian besar dari mereka memakai lencana, dukunglah Cedric Diggory, tetapi kali ini tak ada cemooh sengit ditujukan kepadanya, dan tak seorang pun mengutip artikel konyol itu. Orang-orang sedang jadi memandangku, gerutu Hermione ketika mereka keluar dari toko permen Honeyduck sambil makan coklat berisi krim.
Mereka mengira aku bicara sendiri. Jangan gerakkan bibir terlalu banyak kalau begitu. Ayo dong, copot jubahmu sebentar saja, tak akan ada yang mengganggumu di sini. Oh ya, ujar Hari, lihat di belakangmu. Rita Skeeter dan teman fotografernya baru saja keluar dari rumah minum Three Broomstick. Sambil bicara dengan suara pelan, mereka melewati Hermione tanpa memandangnya. Hari merapat ke dinding Honeyducks agar tidak terhantam tas kulit buayanya. Setelah mereka pergi, Hari berkata, mereka menginap di sini. Pasti dia datang untuk menonton pelaksanaan tugas pertama. Saat berkata begitu, Hari dilanda kepanikan. Dia dan Hermione belum banyak membicarakan apa kira-kira yang diberikan sebagai tugas pertama. Hari punya perasaan Hermione tidak mau memikirkannya. Dia sudah pergi, kata Hermione, memandang ke ujung jalan menembus Hari. Bagaimana kalau kita minum butterbeer di Three Broomstick? Agak dingin kan? Kau tak perlu bicara dengan Ron. Dia menambahkan dengan jengkel, secara tepat menebak keberadaan Hari yang terdiam. Three Broomstick penuh sesak, terutama dengan anak-anak Hogwarts yang menikmati sore bebas mereka. Tapi juga dengan berbagai jenis penyihir yang jarang dilihat Hari di tempat lain. Hari menduga mengingat Hogsmeade satu-satunya desa sihir murni di seluruh Inggris. Ini tempat singgah menyenangkan bagi makhluk-makhluk seperti hantu wanita buruk rupa yang tak sepandai penyihir dalam menyamar. Susah bergerak di antara kerumunan orang-orang dalam jubah gaib. Bisa tak sengaja menginjak orang, dan ini akan menimbulkan pertanyaan yang membuat repot. Hari beringsut pelan ke arah meja kosong di sudut. Sementara Hermione membelikan minuman. Dalam perjalanan ke meja itu, Hari melihat Ron duduk bersama Fred, George, dan Lee Jordan. Menahan keinginan menonjok belakang kepala Ron, Hari akhirnya tiba di mejanya dan duduk. Hermione bergabung dengannya tak lama kemudian dan menyelipkan butterbeer ke balik jubahnya. Aku seperti orang tolol duduk sendirian di sini, gumam Hermione. Untung aku bawa kerjaan. Lalu dia mengeluarkan buku cetakan keanggotaan SPEU-nya. Hari melihat namanya dan nama Ron menempati tempat paling atas daftar pendek itu. Rasanya sudah lama sekali mereka duduk bersama mengarang ramalan itu. Lalu Hermione muncul dan menunjuk mereka sebagai sekretaris dan bendahara. Tahu tidak, mungkin aku harus mencoba mengajak penduduk desa untuk terlibat dalam SPEU, kata Hermione merenung. Memandang berkeliling ruangan. Ya betul, kata Hari. Dia meneguk butterbeer-nya di bawah jubah. Hermione, kapan kau menyerahkan SPEU ini? Kalau peri rumah sudah menerima gaji dan kondisi kerja yang pantas. Dia balas mendesis. Tahu tidak, aku mulai berpikir sudah waktunya mengambil tindakan langsung. Bagaimana caranya masuk ke dapur sekolah? Entah, tanya saja Fred dan George, kata Hari. Hermione diam lama. Sementara Hari meminum butterbeer-nya sambil mengawasi orang-orang di tempat minum itu, semuanya tampak riang dan santai. Ernie Macmillan dan Hannah Abbott bertukar kartu coklat kodok di meja di dekat mereka. Keduanya memakai lencana dukunglah Cedric Diggory di jubah mereka. Tepat di dekat pintu dia melihat Cho dan serombongan besar teman Ravenclaw-nya. Cho tidak memakai lencana Cedric, ini membuat Hari sedikit terhibur. Dia mau merelakan apa saja miliknya untuk menjadi salah satu dari orang-orang itu. Duduk-duduk sambil mengobrol dan tertawa-tawa, tanpa ada yang harus dicemaskan kecuali PR. Dia membayangkan bagaimana rasanya berada di sini kalau namanya tidak keluar dari piala api. Yang jelas dia tidak akan memakai jubah gaib. Ron akan duduk bersamanya. Mereka bertiga mungkin dengan gembira akan mereka-reka tantangan maut berbahaya apa yang akan dihadapi para juara pada hari Selasa. Dia pasti akan menunggu-nunggu saat itu. Menonton mereka melakukan entah apa, bersorak menyemangati Cedric bersama anak-anak lain, aman di tempat duduk belakang. Dalam hati Hari bertanya-tanya, bagaimana perasaan para juara lainnya? Setiap kali dia bertemu Cedric akhir-akhir ini, Cedric selalu dikelilingi pengagumnya dan tampak gelisah, tetapi bergairah. Hari sekali-sekali melihat Play de Calo sekilas di koridor. Dia tampak seperti biasanya, angkuh dan tenang, dan Kram cuma duduk di perpustakaan membaca buku-buku.
Harry mengingat Sirius dan ikatan kuat dan tegang di dadanya rasanya agak mengendur. Dia akan bicara dengan Sirius 12 jam lagi. Karena malam ini malam mereka akan bertemu di perapian ruang rekreasi, asal saja tak ada halangan. Seperti yang selalu terjadi belakangan ini. Lihat, itu Hagrid, kata Hermione. Bagian belakang kepala Hagrid yang berambut lebat untuklah dia sudah tidak berkuncir lagi, menyembul di atas kepala orang-orang lain. Harry heran kenapa dia tidak melihatnya sejak tadi. Hagrid kan besar sekali. Tetapi setelah Harry hati-hati berdiri, dia melihat bahwa Hagrid membungkuk rendah, berbicara kepada Profesor Moody. Seperti biasa Hagrid menghadapi cangkir besar sekali. Tapi Moody minum dari tempat minum yang tergantung di pahanya. Madame Rosmerta, pemilik rumah minum yang cantik, rupanya tidak begitu setuju. Dia menatap Moody dengan pandangan mencela, seraya mengumpulkan gelas-gelas dari meja-meja di sekitar mereka. Mungkin dia menganggap ini penghinaan bagi Matt, panasnya. Tetapi Harry tahu alasannya. Moody telah memberitahu mereka semua dalam pelajaran pertahanan terhadap ilmu hitam yang terakhir, bahwa dia lebih suka menyiapkan makanan dan minumannya sendiri sepanjang waktu, karena mudah bagi penyihir hitam untuk meracuni cangkir dan yang tak ditunggui. Sementara Harry mengawasi Hagrid dan Moody bangkit untuk pergi. Dia melambai, kemudian ingat bahwa Hagrid tidak bisa melihatnya. Meskipun demikian, Moody berhenti, mata gaibnya tertuju di sudut tempat Harry berdiri. Dia mengetuk pinggang Hagrid karena tak bisa mencapai bahunya, menggumamkan sesuatu kepadanya, dan keduanya berjalan ke bagian belakang ruangan, menuju ke meja Harry dan Hermione. Baik-baik saja, Hermione? Sapa Hagrid keras-keras. Halo, balas Hermione tersenyum. Moody terpincang-pincang mengelilingi meja dan membungkuk. Harry mengira dia membaca buku catatan spell sampai dia bergumam. Jubah bagus, Potter. Harry menatapnya keheranan. Bagian hidung Moody yang hilang tampak jelas sekali di wajahnya yang sangat berjarak beberapa senti dari Harry. Moody menyeringai. Bisakah mata Anda? Maksud saya, bisakah Anda? Ya, mataku bisa melihat menembus jubah gaib, kata Moody pelan. Dan sudah terbukti sangat berguna kadang-kadang. Hagrid menunduk, tersenyum kepada Harry juga. Harry tahu Hagrid tak bisa melihatnya, tapi Moody rupanya telah memberitahu Hagrid bahwa ada Harry di situ. Hagrid sekarang menunduk, berpura-pura membaca catatan spell juga, dan berbisik pelan sekali, sehingga cuma Harry yang bisa mendengarnya. Harry, temui aku tengah malam nanti di pondokku, pakai jubah ini. Seraya menegakkan diri, Hagrid berkata keras. Senang bertemu kau, Hermione, mengedip lalu pergi. Moody mengikutinya. Kenapa Hagrid ingin aku menemuinya tengah malam? Ujar Harry keheranan. Begitu, kata Hermione tercengang. Apa ya maunya? Aku tak tahu apakah kau sebaiknya pergi, Harry. Dengan cemas Hermione memandang berkeliling dan mendesis. Kau bisa telat bertemu Sirius. Memang betul. Menemui Hagrid tengah malam bisa berarti waktunya menemui Sirius sempit sekali. Hermione menyarankan Harry mengirim Hedwig ke Hagrid untuk memberitahunya bahwa dia tidak bisa datang. Dengan pengandaian Hedwig mau mengantar surat ke pemberitahuan itu. Tentu, meskipun demikian Harry berpikir lebih baik dia datang dan cepat-cepat menyelesaikan apa yang diinginkan Hagrid. Dia sangat penasaran, Hagrid belum pernah memintanya mengunjunginya selarut itu. Pukul 11:30 malam itu, Harry yang telah berpura-pura pergi tidur lebih awal, mengerudungkan jubah gaib ke tubuhnya dan merayap turun ke ruang rekreasi. Cuma tinggal beberapa anak di sana. Kakak beradik Griffith telah berhasil mendapatkan setumpuk lencana dukunglah Cedric Diggory dan sedang berusaha menyihir rencana-rencana itu agar tulisannya berubah menjadi dukunglah Harry Potter. Tetapi sejauh ini yang berhasil mereka lakukan barulah memunculkan tulisan Potter bau. Harry mengendap melewati mereka, menuju ke lubang lukisan dan menunggu selama kira-kira semenit sambil memandang arlojinya. Kemudian Hermione membukakan senyumnya gemuk dari luar seperti yang sudah direncanakan. Harry menyelinap melewati Hermione sambil membisikkan, "Terima kasih," dan meninggalkan kastil. Halaman gelap gulita.
Halaman gelap gulita, Harry menyeberangi padang rumput menuju sinar lampu yang menyala dalam pondok Hagrid. Kereta Bugs Button juga masih terang. Harry bisa mendengar Madam Maxim berbicara di dalam keretanya ketika dia mengetuk pintu Hagrid. "Kaukah itu, Harry?" bisik Hagrid seraya membuka pintu dan memandang berkeliling. "Ya," kata Harry, menyelinap masuk ke dalam pondok dan menarik lepas jubah gaib dari kepalanya. "Ada apa?" "Ada yang mau kutunjukkan padamu," ujar Hagrid. Hagrid tampak bergairah sekali. Dia memakai bunga yang seperti kot di lubang kancingnya. Kelihatannya dia sudah tidak menggunakan minyak pelumas, tetapi jelas dia berusaha menyihir rambutnya. Harry bisa melihat patahan gigi-gigi sisir tersangkut di rambutnya. "Apa yang mau kau tunjukkan padaku?" tanya Harry waspada, bertanya-tanya dalam hati kalau Screw telah bertelur. Atau Hagrid telah berhasil membeli anjing berkepala 3 yang lain dari orang asing di rumah minum. "Ikut aku, jangan bicara, dan tutup tubuhmu dengan jubah itu," kata Hagrid. "Kita tidak akan ajak Fang, dia tak akan suka." "Dengar, Hagrid, aku tak bisa tinggal lama. Aku harus berada kembali ke kastil pukul 1. Tapi Hagrid tidak mendengarkan. Dia membuka pintu pondoknya dan melangkah ke dalam kegelapan malam. Harry bergegas mengikutinya dan betapa herannya dia. Hagrid ternyata membawa ke kereta Bugs Button. "Hagrid, apa?" kata Hagrid. Dan dia mengetuk 3 kali pada pintu yang menggambar tongkat emas bersilang. Madam Maxim membukanya. Dia memakai syal sutra yang dililitkan ke bahunya yang besar. Dia tersenyum ketika melihat Hagrid. Hagrid, sudah waktunya." "Tempat pembuangan air," kata Hagrid tersenyum kepadanya, dan mengulurkan tangan untuk membantu Madam Maxim menuruni tangga emas. Madam Maxim menutup pintu di belakangnya. Hagrid menawarkan lengannya, dan mereka berjalan mengelilingi tepi padang rumput tempat beristirahat kuda-kuda bersayap raksasa milik Madam Maxim. Dengan Harry yang tak habis heran, berlarian untuk bisa mengimbangi mereka. Hagrid kan bisa bertemu Madam Maxim kapan saja dia mau. Perempuan itu besar sekali hingga gampang dilihat. Tetapi rupanya Madam Maxim akan mendapat hadiah yang sama dengan Harry. Karena setelah beberapa saat dia berkata dengan main-main, "Apa yang ingin kau tunjukkan padaku, Hagrid?" "Kau akan nikmati ini," kata Hagrid keras. "Layak dilihat, percayalah padaku, cuma jangan bilang siapa-siapa kutunjukkan ini padamu, oke? Kau harusnya tak boleh tahu." "Tentu saja tidak," kata Madam Maxim, mengedip-ngedipkan matanya yang berbulu mata hitam panjang. Dan mereka masih terus berjalan. Harry makin lama makin jengkel ketika berjalan membuntuti mereka, berkali-kali mengecek arlojinya. Hagrid punya rencana gila yang bisa menyebabkannya kehilangan kesempatan bertemu Sirius. Kalau mereka tidak segera tiba di tempat tujuan, Harry akan berbalik kembali ke kastil dan meninggalkan Hagrid menikmati berjalan-jalan berdua dengan Madam Maxim di bawah sinar bulan purnama. Tapi kemudian ketika mereka telah berjalan mengelilingi tepi hutan terlarang sampai kastil dan danau tak kelihatan lagi, Harry mendengar sesuatu. Beberapa pria berteriak-teriak, kemudian terdengar gerung keras membengkakkan telinga. Hagrid menggandeng Madam Maxim mengitari sekelompok pepohonan dan berhenti. Harry bergegas mendekati mereka. Sekejap dia mengira dia melihat api unggun dan orang-orang berlarian di sekelilingnya. Kemudian mulutnya terenganga. Naga. 4 naga raksasa bertampang mengerikan sedang berdiri di atas kaki belakang mereka. Dalam lapangan yang dipagari papan-papan tebal, menggerung dan mendengus-dengus, kobaran api menyembur ke langit gulita dari mulut mereka yang terbuka dan bertaring. 15 meter di atas sana, pada leher mereka yang terjulur, salah satu naga berwarna biru keperakan dengan 2 tanduk panjang runcing mengatuk-ngatukkan rahang dan menggeram pada para penyihir di tanah. Satu lagi naga hijau bersisik halus yang menggeliat dan mengentak-entakkan tanah sekuat tenaga. Yang ketiga naga merah dengan sirip keemasan mengelilingi mukanya, menyembulkan api berbentuk jamur ke udara. Dan yang terakhir naga hitam raksasa yang bentuknya lebih menyerupai kadal dibanding yang lain.
dan berdiri paling dekat dengan mereka. Paling sedikit 30 penyihir, 7 atau 8 untuk masing-masing naga, sedang berusaha mengendalikan mereka, menarik rantai dan dihubungkan ke tali kulit yang terlilit di leher dan kaki-kaki mereka. Terpesona Hari menengadah jauh ke atasnya dan melihat mata si naga hitam dengan pupil tegak seperti kucing, membelalak entah karena berang atau ketakutan. Hari tak bisa memastikan. Naga hitam itu mengeluarkan suara mengerikan, jeritan melolong dan menciut-ciut. Diam di situ saja, Hagrid, teriak seorang penyihir di dekat pagar, berusaha payah bertahan memegangi talinya yang tegang. Mereka bisa menyemburkan api sampai sejauh 6 meter. Aku pernah melihat seekor berduri ini menyemburkan api sejauh 12 meter. Bagus sekali ya, kata Hagrid pelan. Tak ada gunanya, teriak penyihir yang lain. Mantra bius pada hitungan ketiga. Hari melihat masing-masing pawang naga mencabut tongkat sihir mereka. Stop, Evie! Mereka berteriak bersamaan dan mantra bius meluncur dalam kegelapan seperti roket berapi, membuncah menjadi hujan bintang pada kulit bersisik keempat naga itu. Hari memandang naga yang paling dekat dengannya. Mereka bergoyang berbahaya pada kaki belakangnya. Rahangnya terbuka lebar dalam lolongan tanpa suara. Lubang hidungnya mendadak tak berapi lagi. Meskipun masih berasap, kemudian perlahan naga itu jauh. Naga hitam berotot bersisik seberat beberapa ton, menghantam tanah dengan bunyi debam yang membuat pohon-pohon di belakangnya bergetar. Para penjaga naga menurunkan tongkat mereka dan maju mendekati binatang-binatang asuhan mereka yang telah tumbang, yang masing-masing mengonggok sebesar bukit kecil. Mereka bergegas mengencangkan rantai-rantainya dan mengikatkannya pada pasak-pasak kayu yang mereka tancapkan dalam-dalam ke tanah dengan tongkat sihir mereka. Mau lihat lebih dekat? Hagrid menanyai Madam Maxim dengan bergairah. Pasangan itu bergerak ke pagar dan Harry mengikuti. Penyihir yang tadi memperingatkan Hagrid agar tidak mendekat berpaling. Dan Harry menyadari siapa dia, Charlie Weasley. Kau baik-baik saja, Hagrid? Sapanya tersengal, mendekat untuk bicara. Mereka mestinya oke sekarang. Kami membuat mereka tertidur dengan ramuan tidur dalam perjalanan kemari. Kami pikir lebih baik bagi mereka jika terbangun dalam kegelapan dan kesunyian. Tetapi seperti yang tadi kau lihat, mereka tidak senang, sama sekali tidak senang. Naga jenis apa itu, Charlie? Kata Hagrid, memandang naga terdekat, si naga hitam, dengan pandangan nyaris penuh hormat. Mata si naga masih terbuka sedikit. Harry bisa melihat segaris kilau kuning di bawah pelupuk matanya yang berlipat. Ini naga ekor berduri Hungaria, kata Charlie. Itu naga hijau Wallace. Yang lebih kecil, moncong pendek. Moncong pendek Swedia. Yang biru abu-abu itu dan yang merah itu bola api Cina. Charlie memandang berkeliling. Madam Maxim sedang berjalan mengelilingi pagar, memandang naga-naga yang tertidur. Aku tak tahu kau akan membawa wanita itu, Hagrid, kata Charlie mengernyit. Para juara tak boleh tahu apa yang akan mereka hadapi. Dia pasti akan memberitahu muridnya, kan? Kupikir dia akan senang lihat mereka, kata Hagrid, masih terkesima memandang para naga. Sungguh kencan, yang romantis, Hagrid, kata Charlie, menggelengkan kepala. 4, kata Hagrid. Jadi 1 untuk masing-masing juara, kan? Apa yang harus mereka lakukan melawan naga-naga itu? Cuma melewati mereka, kurasa, kata Charlie. Kami siap berjaga kalau si naga jadi galak. Siap meluncurkan mantra pemadam. Mereka menginginkan induk naga yang sedang mengerami telurnya. Aku tak tahu kenapa, tetapi satu hal aku pasti. Aku tidak iri pada yang dapat si ekor berduri ini. Ganas sekali. Bagian belakangnya sama berbahayanya dengan depannya. Lihat, Charlie menunjuk ekor si naga, dan Harry melihat paku-paku besar panjang berwarna perunggu, masing-masing berjarak sekitar 15 cm. 5 kawan Charlie terhuyung mendekati si ekor berduri, bahwa segunduk telur granit raksasa di atas selimut. Dengan hati-hati mereka meletakkan telur-telur itu di sebelah si ekor berduri. Hagrid mengeluarkan keluh penuh kerinduan. Sudah kuhitung, Hagrid, kata Charlie galak.
Kemudian dia bertanya, "Bagaimana kabar Harry?" "Baik," kata Hagrid. Dia masih memandang telur-telur itu. "Mudah-mudahan saja dia masih tetap baik setelah menghadapi naga-naga ini," kata Charlie muram, memandang melewati pagar. "Aku tak berani memberitahu Mam apa yang harus dihadapi Harry dalam tugas pertamanya. Mam sudah sangat mencemaskannya." Charlie menirukan suara cemas ibunya. "Bagaimana mungkin mereka mengizinkannya ikut turnamen? Dia masih terlalu muda, kupikir mereka semua aman. Kupikir akan ada batas umur." Dia langsung banjir air mata setelah membaca artikel tentang Harry di Daily Prophet. Dia masih menangisi orang tuanya. "Oh, kasihan sekali, aku tak pernah tahu." Sudah cukup bagi Harry. Dia yakin Hagrid tidak akan kehilangan dia. Ada 4 naga menarik dan Madam Maxim yang akan menyibukkannya. Tanpa suara Harry berbalik dan berjalan kembali ke kastil. Dia tak tahu apakah dia senang melihat apa yang akan dihadapinya. Mungkin dengan begini lebih baik. Shock pertama sudah berakhir sekarang. Mungkin kalau dia baru melihat naga-naga itu untuk pertama kalinya pada hari Selasa, dia akan selalu pingsan di hadapan seluruh sekolah. Tapi mungkin saja dia tetap akan pingsan. Dia akan dipersenjatai dengan tongkat sihirnya, yang saat ini rasanya tak lebih dari sepotong kayu tipis untuk menghadapi naga setinggi 15 meter bersisik, berduri, dan menampaskan api. Dan dia harus melewatinya, ditonton semua orang. Bagaimana caranya? Harry bergegas mengitari tepi hutan. Dia tinggal punya waktu kurang dari 15 menit untuk kembali ke perapian dan bicara dengan serius. Dan seingatnya tak pernah dia ingin sekali bicara dengan seseorang seperti ini. Mendadak tanpa peringatan dia menabrak sesuatu yang sangat kokoh. Harry terjengkang, kacamatanya miring. Di cengkramnya jubahnya erat-erat menutupinya. Suaranya di dekatnya berkata, "Oh, siapa itu?" Buru-buru Harry memastikan jubahnya menyelubungi seluruh tubuhnya dan berbaring bergeming. Memandang sosok penyihir yang ditabraknya, dia mengenali jenggot kambingnya, Karkaroff. "Siapa itu?" tanya Karkaroff lagi. Dengan sangat curiga memandang berkeliling dalam kegelapan. Harry tetap diam, tak bergerak. Setelah kira-kira semenit, Karkaroff rupanya memutuskan bahwa dia telah menabrak semacam binatang. Dia memandang berkeliling setinggi pinggangnya, seakan mengharap melihat anjing. Kemudian dia merayap kembali ke balik ke pepohonan dan mulai berindap ke arah para naga. Dengan amat perlahan dan hati-hati, Harry bangkit dan berjalan lagi secepat mungkin tanpa membuat banyak suara. Bergegas menembus kegelapan, kembali menuju Hogwarts. Dia sama sekali tak punya keraguan apa yang sedang dilakukan Karkaroff. Dia telah menyelinap meninggalkan kapalnya untuk mencoba mengetahui apa kiranya tugas pertama. Dia mungkin telah melihat Hagrid dan Madam Maxim berdua ke tepi hutan. Mereka pasti tampak jelas walau dari kejauhan. Dan sekarang yang harus dilakukan Karkaroff tinggal menuju arah datangnya suara-suara. Dan dia seperti halnya Madam Maxim akan tahu apa yang akan dihadapi para juara. Tampaknya satu-satunya juara yang akan menghadapi sesuatu yang tak diketahuinya pada hari Selasa hanyalah Cedric. Harry tiba di kastil, menyelinap masuk melewati pintu depan, dan mulai menaiki tangga pualam. Dia sudah kehabisan napas, tetapi tak berani memperlambat langkahnya. Dia tinggal punya waktu kurang dari 5 menit untuk tiba di depan perapian. "Balderdas," sengalnya kepada sinyonya gemuk yang tertidur di dalam figurannya di depan lubang lukisan. "Kalau katamu begitu." Gumamnya mengantuk tanpa membuka mata, dan lukisan terayun ke depan agar Harry bisa masuk. Harry memanjat masuk ruang rekreasi kosong, dan karena baunya biasa-biasa saja, Hermione rupanya tak perlu meledakkan bom kotoran untuk memastikan Harry dan Sirius bisa berdua saja. Harry menarik lepas jubah gaibnya dan mengenyakkan diri di kursi berlengan di depan perapian. Ruangan itu setengah gelap. Satu-satunya sumber cahaya adalah lidah api di perapian. Di dekat Harry, di atas sebuah meja, lencana-lencana dukunglah Cedric Diggory.
yang dicoba diubah kakak beradik creepy, berkilau tertimpa cahaya api. Lencana-lencana itu sekarang bertuliskan Potter benar-benar bau. Harry kembali memandang perapian dan terlonjak kaget. Kepala Sirius tergeletak di perapian. Jika Harry belum pernah melihat Mr. Tuan Diggory persis seperti ini di dapur keluarga Weasley, pasti dia akan ketakutan setengah mati. Tapi kini untuk pertama kalinya sejak beberapa hari belakangan ini, senyumnya merekah. Dia turun dari kursinya, berjongkok di depan perapian dan berkata, "Sirius, bagaimana kabarmu?" Sirius tampak berbeda daripada yang dilihat Harry. Ketika mereka berpisah dulu, wajah Sirius kurus, kering, dan cekung, dikelilingi rambut panjang hitam kotor berantakan. Rambut itu sekarang pendek dan bersih, wajah Sirius lebih berisi, dan dia tampak lebih muda, jauh lebih mirip dengan satu-satunya fotonya yang dimiliki Harry, yang diambil pada hari pernikahan orang tuanya. "Tak penting bagaimana aku, bagaimana kau?" tanya Sirius serius. "Aku?" Selama sedetik Harry berusaha mengatakan baik, tapi tak bisa. Sebelum bisa menahan diri, Harry sudah bicara lebih banyak daripada selama beberapa hari ini. Tentang bagaimana tak ada yang percaya bahwa dia tidak mendaftar ikut turnamen. Bagaimana Rita Skeeter telah berbohong tentangnya di Daily Prophet. Bagaimana dia tak bisa berjalan di koridor tanpa dicemooh. Dan tentang Ron yang tidak mempercayainya, kecemburuan Ron. Dan baru saja Hagrid menunjukkan kepadaku apa yang harus dihadapi dalam tugas pertamaku. Ternyata naga serius dan habislah aku. Dia mengakhiri dengan putus asa. Sirius memandangnya, matanya penuh keprihatinan. Mata yang belum kehilangan pengaruh Azkaban yang sinarnya seperti mati, dihantui. Tadi dia membiarkan Harry mencurahkan ganjalan hatinya tanpa interupsi. Tetapi sekarang dia berkata, "Naga bisa kita hadapi, Harry, tetapi itu kita bicarakan nanti. Aku tak bisa lama-lama di sini. Aku telah menyelundup masuk ke rumah penyihir untuk menggunakan perapiannya. Tetapi mereka bisa kembali setiap saat. Ada yang harus kuperingatkan kepadamu." "Apa?" tanya Harry, merasa semangatnya merosot beberapa tingkat lagi. Tentunya tak ada yang lebih buruk daripada naga. "Karkaroff," kata Sirius. "Harry, dia pelahap maut. Kau tahu apa itu pelahap maut, kan?" "Ya, dia apa?" Dia tertangkap. Dia pernah di Azkaban bersamaku, tapi dia dibebaskan. Aku berani bertaruh itu sebabnya Dumbledore menginginkan ada Auror di Hogwarts tahun ini untuk mengawasinya. Moody menangkap Karkaroff. Moodylah yang memasukkannya ke Azkaban." "Karkaroff dibebaskan?" tanya Harry lambat-lambat. Otaknya tampaknya berusaha keras menyerap informasi mengejutkan itu. Kenapa mereka membebaskannya? "Dia melakukan transaksi dengan Kementerian Sihir," kata Sirius getir. "Dia mengatakan dia sadar telah memilih jalan yang salah. Dan kemudian dia menyebut nama-nama. Dia masukkan banyak orang lain ke Azkaban sebagai ganti dirinya. Dia tidak populer di sana, jelas. Dan sejak keluar dari sana, sejauh yang ku tahu, dia telah mengajarkan ilmu hitam kepada semua murid yang belajar di sekolahnya. Jadi, berhati-hatilah juga terhadap juara Durmstrang." "Oke," kata Harry lambat-lambat. "Tapi, apakah maksudmu Karkaroff yang memasukkan namaku ke dalam piala? Sebab kalau ya, dia benar-benar aktor yang hebat. Dia marah sekali aku terpilih. Dia mau melarangku ikut bertanding." "Kita tahu dia aktor hebat," kata Sirius. "Karena dia berhasil meyakinkan Kementerian Sihir untuk membebaskannya, kan? Nah, aku juga mengikuti berita-berita di Daily Prophet, Harry. Kau dan semua orang lain di seluruh dunia," kata Harry getir, dan membaca yang tersirat dalam artikel si Skeeter bulan lalu itu. Moody diserang pada malam sebelum keberangkatannya ke Hogwarts. "Ya, aku tahu." Rita mengatakan Moody ketakutan tanpa alasan, kata Sirius, buru-buru ketika melihat Harry mau bicara. "Tetapi kurasa sebetulnya tidak. Kurasa ada orang yang berusaha mencegahnya datang ke Hogwarts. Kurasa ada orang yang merasa pekerjaannya akan menjadi lebih sulit jika ada Moody, dan kejadian itu tak akan diselidiki lebih lanjut. Si Mad-Eye sudah terlalu sering mendengar kedatangan pengganggu, tetapi itu tidak berarti
Dia tidak mengenali bahaya yang sesungguhnya. Moody adalah auror terbaik yang pernah dimiliki kementerian. Jadi, apa maksudmu? Tanya Harry perlahan. Karkaro berusaha membunuhku. Tapi, kenapa? Sirius ragu-ragu. Aku sudah mendengar hal-hal sangat aneh, kata Sirius perlahan. Para pelahap maut tampaknya lebih aktif daripada biasanya belakangan ini. Mereka memperlihatkan diri di piala Quidditch, kan? Ada yang melepas tanda kegelapan, dan kemudian apakah kau sudah dengar tentang pegawai Kementerian Sihir yang menghilang? Berta Jorkins, ujar Harry. Tepat, dia menghilang di Albania. Dan disitulah persisnya Voldemort diisukan berada. Dan Berta pasti tahu turnamen Triwizard akan diselenggarakan. Ya, tetapi kemungkinannya kecil sekali dia bertemu Voldemort, kan? Kata Harry. Dengar, aku kenal Berta Jorkins, kata Sirius suram. Dia di Hogwarts sama-sama denganku, beberapa tahun lebih dulu dari ayahmu dan aku. Dan dia idiot. Sangat ingin tahu. Tapi sama sekali tak punya otak. Bukan kombinasi yang baik, Harry. Menurutku akan mudah sekali memikatnya ke dalam jebakan. Jadi Voldemort mungkin berhasil tahu tentang turnamen ini, kata Harry. Itukah maksudmu? Menurutku Karkaroff mungkin berada di sini atas perintahnya. Aku tak tahu, kata Sirius lambat-lambat. Aku sungguh tak tahu. Tampaknya bagiku Karkaroff bukan tipe orang yang akan kembali kepada Voldemort. Kecuali dia tahu Voldemort cukup berkuasa untuk melindunginya. Tetapi siapapun yang memasukkan namamu ke dalam piala itu pasti melakukannya karena alasan tertentu. Dan mau tak mau, aku berpikir bahwa turnamen ini akan jadi ajang yang baik untuk menyerangmu dan membuatnya tampak seperti kecelakaan. Kelihatannya rencana yang bagus sekali, kata Harry, menyeringai suram. Mereka tinggal mundur saja dan membiarkan naga-naga itu melakukan tugas mereka. Betul, naga-naga ini, kata Sirius. Betul, naga-naga ini, kata Sirius. Bicaranya cepat sekarang. Ada satu cara, Harry, jangan tergoda menggunakan mantra bios naga. Jangan tergoda menggunakan mantra bios naga kuat dan terlalu gaib untuk bisa dijatuhkan dengan satu mantra bios. Diperlukan sekitar setengah lusin penyihir yang bersamaan meluncurkan mantra untuk menaklukkan seekor naga. Ya, aku tahu, aku baru saja melihatnya, kata Harry. Tetapi kau bisa melakukannya sendiri, kata Sirius. Ada satu jalan dan satu mantra sederhana yang kau perlukan. Kau tinggal. Tetapi Harry mengangkat tangan, menyuruhnya diam. Jantungnya berdebur keras sekali, seakan dadanya mau meledak. Dia bisa mendengar langkah-langkah menuruni tangga spiral di belakangnya. Pergilah, dia mendesis kepada Sirius. Pergilah, ada orang datang. Harry buru-buru bangun, menutupi perapian. Kalau sampai ada yang melihat wajah Sirius di dalam tembok Hogwarts, mereka akan bikin ribut. Kementerian akan terbawa-bawa. Dia, Harry, akan ditanyai tentang keberadaan Sirius. Harry mendengar bunyi pop pelan dari api di belakangnya dan tahu Sirius telah pergi. Dia melihat ke dasar tangga spiral. Siapa yang telah memutuskan untuk berjalan-jalan pada pukul 1 dini hari dan mencegah Sirius memberitahunya bagaimana caranya melewati naga? Ternyata Ron memakai piyama merah tuanya. Ron berhenti mendadak begitu berhadapan dengan Harry di seberang ruangan dan memandang berkeliling. Kau bicara dengan siapa? Tanya Ron. Apa urusannya denganmu? Tukas Harry ketus. Mau apa kau turun jam segini? Aku cuma ingin tahu di mana kau. Kata-kata Ron terputus. Dia mengangkat bahu. Tak apa-apa, aku akan kembali ke tempat tidur. Kau mau menyelidiki, kan? Harry berteriak. Harry tahu Ron sama sekali tak tahu apa yang telah digagalkannya. Tahu Ron tidak sengaja. Tapi dia tak peduli. Pada saat ini dia benci segalanya tentang Ron. Termasuk beberapa senti pergelangan kakinya yang tampak di bawah pipa piyamanya. Sorry deh, kata Ron. Wajahnya merah padam karena marah. Mestinya aku menyadari kau tak mau diganggu. Silahkan meneruskan latihan untuk wawancara berikutnya dengan tenang. Harry menyambar salah satu rencana Potter benar-benar bau dari meja dan melemparnya sekuat tenaga ke seberang ruangan. Lencana itu menghantam dahi Ron dan melenting jatuh.
Nah, ini buatmu, kata Hari. Untuk kau pakai hari Selasa. Kau mungkin punya bekas luka sekarang. Kalau kau beruntung, itu yang kau inginkan, kan? Hari menyeberang ruangan menuju tangga. Dia setengah berharap Ron menghentikannya. Dia bahkan ingin Ron meninjunya. Tetapi Ron berdiri diam dalam piamannya yang kekecilan. Dan Hari, setelah menghambur ke atas, terbaring lama di tempat tidurnya sambil menggerutu dan tidak mendengar Ron naik ke tempat tidurnya. Bab 20. Tugas pertama. Hari terbangun pada hari Minggu pagi dan berpakaian tanpa memperhatikan sama sekali. Sehingga baru beberapa saat kemudian dia sadar dia berusaha memasukkan kaki ke topinya, bukannya ke kaos kakinya. Ketika akhirnya dia berhasil melekatkan pakaiannya ke bagian-bagian tubuhnya yang benar, dia bergegas mencari Hermione. Ditemukannya Hermione di meja Gryffindor di aula besar. Sedang sarapan bersama Ginny. Merasa mual sehingga tak ingin makan, Harry menunggu sampai Hermione menelan suapan terakhir buburnya. Kemudian menariknya ke halaman. Di sana dia menceritakan tentang keempat naga, tentang segalanya yang diucapkan Sirius. Sementara mereka berjalan mengitari danau. Walaupun mencemaskan peringatan Sirius tentang Karkaroff, Hermione tetap berpendapat bahwa naga-naga itu persoalan yang lebih mendesak. Kita berusaha saja agar kau tetap hidup sampai Selasa malam, katanya putus asa. Dan baru sesudah itu kita mencemaskan Karkaroff. Mereka berjalan mengelilingi danau 3 kali, berusaha mencari mantra sederhana yang bisa menjinakkan naga. Tetapi tak satu pun terpikirkan oleh mereka. Maka mereka ganti ke perpustakaan. Di sana, Harry menurunkan semua buku tentang naga yang bisa ditemukannya. Dan keduanya mulai bekerja, mencari dari tumpukan besar itu. Menggunting kuku cakar dengan mantra, mengobati luka sisik. Percuma saja, ini cocoknya buat orang aneh seperti Hagrid yang ingin peliharaannya sehat. Naga sangat susah dibantai. Mengingat kegaiban kuno mengaruniai mereka kulit yang tebal, yang hanya bisa ditembus oleh mantra-mantra yang paling kuat. Tetapi Sirius mengatakan mantra sederhana bisa manjur. Kalau begitu, kita tengok buku-buku mantra sederhana, kata Harry, melempar buku orang yang terlalu mencintai naga. Dia kembali ke meja membawa setumpuk buku mantra, menaruhnya dan mulai membalik halamannya satu demi satu. Hermione tak hentinya berbisik di sikunya. Nah, itu mantra pengganti. Tapi apa gunanya menggantinya? Kecuali kau mengganti tarinya dengan permen karet atau sesuatu yang lain membuatnya kurang berbahaya. Sulitnya, seperti dikatakan buku ini, tak banyak yang bisa menembus kulit naga. Aku akan menyarankan mentransfigurasinya, tetapi binatang sebesar itu kau tak punya harapan. Bahkan Profesor McGonagall pun aku ragu bisa melakukannya. Kecuali kau memantrai dirimu sendiri, mungkin untuk memberimu kekuatan ekstra. Tetapi, mantra itu tidak sederhana. Maksudku, kita belum mempelajari mantra-mantra begitu di kelas. Aku tahu tentang itu karena aku telah mengerjakan soal-soal latihan OWL. Hermione, tukas Harry menggertak gigi. Tolong diam sebentar, aku sedang berusaha berkonsentrasi. Tapi yang terjadi setelah Hermione diam adalah otak Harry dipenuhi dengung kosong, yang rupanya tak memberi lowongan untuk berkonsentrasi. Harry memandang putus asa buku sihir dasar untuk yang sibuk dan sakit hati. Pengulitan kepala dalam sekejap. Tapi naga tak punya rambut, napas melicak. Ini mungkin malah menambah kekuatan penyemburan api si naga. Lidah tanduk, persis yang diperlukan si naga untuk memberinya senjata ekstra. Oh tidak, dia kesini lagi. Kenapa sih dia tidak membaca di kapalnya sendiri? Ujar Hermione jengkel ketika Viktor Krum berjalan agak bungkuk masuk, melempar pandang masam ke arah mereka berdua, dan mendudukkan diri di sudut yang jauh dengan setumpuk buku. Ayo Harry, kita kembali ke ruang rekreasi. Fan clubnya akan muncul setiap saat, berkicau bising.
Benar saja, ketika mereka meninggalkan perpustakaan, serombongan anak perempuan berpapasan dengan mereka. Salah satunya memakai syal Bulgaria yang diikatkan ke pinggangnya. Harry nyaris tidak tidur malam itu. Saat terbangun pada hari Senin paginya, dia mempertimbangkan dengan serius. Untuk pertama kalinya, kemungkinan kabur dari Hogwarts. Tapi ketika memandang berkeliling aula besar saat sarapan, dan memikirkan apa artinya meninggalkan kastil, Harry tahu dia tak bisa melakukannya. Di sini satu-satunya tempat dia pernah bahagia. Ya, tentunya dia berbahagia bersama orang tuanya, tapi dia tak bisa mengingatnya. Bagaimanapun menyadari bahwa dia lebih memilih berada di sini dan menghadapi naga daripada kembali ke Privedra bersama Dudley. Membuatnya sedikit lebih tenang. Dia menghabiskan daging asapnya dengan susah payah. Kerongkongannya tak berfungsi dengan baik. Dan ketika dia dan Hermione bangkit, dia melihat Cedric Diggory meninggalkan meja Hufflepuff. Cedric masih tetap belum tahu tentang naga-naga itu. Satu-satunya juara yang tidak tahu. Kalau benar dugaan Harry bahwa Madame Maxime dan Karkaroff telah memberitahu Fleur dan Krum. Hermione, kita ketemu di rumah kaca, kata Harry mengambil keputusan sementara dia mengawasi Cedric meninggalkan aula. Pergilah, kususul kau nanti. Harry, kau akan terlambat, bel sudah mau berbunyi. Aku akan menyusulmu, oke? Saat Harry tiba di dasar tangga pualam, Cedric sudah di atas. Dia bersama serombongan teman kelas 6-nya. Harry tak ingin bicara kepada Cedric di depan mereka semua. Mereka termasuk yang mengutip artikel Rita Skeeter untuk mengejaknya setiap kali dia lewat. Harry membututi Cedric dalam jarak tertentu dan melihat bahwa dia menuju ke koridor mantra. Ini memberi ide pada Harry. Berhenti agak jauh dari mereka, dia mencabut tongkat sihirnya dan mengarahkannya dengan hati-hati. Dipendo. Tas Cedric robek, perkamen, pena bulu, dan buku-buku bertebaran di lantai. Beberapa botol tinta pecah. Biar saja, kata Cedric putus asa ketika teman-temannya membungkuk membantunya. Bilang pada Flitwick, aku datang sebentar lagi. Ayo. Inilah yang diharapkan Harry. Dia menyelipkan kembali tongkatnya ke balik jubahnya, menunggu sampai teman-teman Cedric sudah lenyap ke dalam kelas, dan bergegas menyusuri koridor yang sekarang kosong hanya berisi dia dan Cedric. Hai, sapa Cedric. Memungut buku panduan transfigurasi tingkat lanjut dan sekarang belepotan tinta. Tasku robek, padahal baru. Cedric, kata Harry. Tugas pertama adalah naga. Apa? Tanya Cedric mendongak. Naga, kata Harry. Bicara cepat-cepat, takut Profesor Flitwick muncul untuk mengecek apa yang sedang dilakukan Cedric. Mereka sudah menyiapkan 4. Masing-masing 1 untuk kita. Dan kita harus melewati mereka. Cedric menatapnya. Harry melihat sebagian kepanikan yang dirasakannya sejak Sabtu malam terpancar dari mata Cedric. Kau yakin? Tanya Cedric pelan. 100%, jawab Harry. Aku sudah melihat mereka. Tapi bagaimana kau bisa tahu? Kita kan tidak boleh tahu. Jangan tanya, kata Harry buru-buru. Dia tahu Hagrid akan mendapat kesulitan jika dia menceritakan yang sebenarnya. Tetapi aku bukan satu-satunya yang tahu. Fleur dan Krum pasti juga sudah tahu sekarang. Maxime dan Karkaroff sudah melihat naga-naga itu juga. Cedric bangkit, tangannya penuh pena bulu, perkamen dan buku-buku. Tasnya yang robek tergantung di bahunya. Dia menatap Harry, dan tatapannya bingung nyaris curiga. Kenapa kau memberitahu aku? Tanyanya. Harry menatap tak percaya. Dia yakin Cedric tak akan bertanya jika telah melihat naga-naga itu sendiri. Harry bahkan tak akan membiarkan musuh besarnya menghadapi monster-monster itu tanpa persiapan. Ya, kecuali mungkin Malfoy atau Snape. Ya, adil kan? Katanya kepada Cedric. Kita semua tahu sekarang, posisi kita jadi sama kan? Cedric masih memandangnya dengan agak curiga ketika Harry mendengar bunyi ketukan yang dikenalnya di belakangnya. Dia berbalik dan melihat Mad-Eye Moody muncul dari kelas di dekat situ. Ikut aku, Potter, katanya menggeram. Diggory, pergilah. Harry menatap Moody dengan gelisah. Apakah dia mendengarnya? Profesor, saya harus ikut herbologi. Biar saja, Potter, ke kantorku sekarang.
Hari mengikutinya, bertanya-tanya dalam hati apa yang akan terjadi padanya sekarang. Bagaimana kalau Moody ingin tahu bagaimana sampai tahu tentang naga-naga itu? Akankah Moody pergi ke Dumbledore dan melaporkan Hagrid? Atau hanya akan mengubah Harry menjadi musang? Ya, mungkin akan lebih mudah melewati naga jika dia musang. Pikir Harry muram. Tubuhnya jadi lebih kecil, lebih susah dilihat dari ketinggian 15 meter. Harry mengikuti Moody ke dalam kantornya. Moody menutup pintu dan berbalik menghadapi Harry. Baik mata gaibnya maupun mata normalnya tajam menatap Harry. Yang kau lakukan tadi perbuatan terpuji, Potter, kata Moody pelan. Harry tak tahu harus bilang apa. Ini bukan reaksi yang diharapkannya. Duduklah, kata Moody. Dan Harry duduk, memandang berkeliling. Dia sudah pernah masuk ke kantor ini ketika ditempati 2 orang pendahulu Moody. Sewaktu Profesor Lockhart yang menepati. Dindingnya dipenuhi foto-fotonya sendiri yang mengedip dan tersenyum. Ketika Profesor Lupin tinggal di sini, sering sekali dia melihat makhluk dunia hitam yang baru dan menarik. Yang didapat Lupin bagi mereka untuk dipelajari di kelas. Tapi sekarang kantor ini penuh benda-benda aneh. Yang luar biasa aneh. Yang Harry duga telah digunakan Moody pada waktu dia menjadi Auror dulu. Di atas mejanya ada sesuatu yang seperti gasing kaca besar yang sudah retak. Harry langsung mengenalinya sebagai teropong curiga, karena dia sendiri punya. Meskipun ukurannya jauh lebih kecil daripada teropong Moody. Di salah satu sudut di atas meja kecil ada sesuatu yang tampaknya seperti antena televisi keemasan yang meliuk-liuk. Antena itu mendengung pelan, sesuatu yang seperti cermin tergantung pada dinding di seberang Harry. Tetapi cermin itu tidak memantulkan ruangan. Sosoknya yang seperti bayang-bayang bergerak-gerak di dalamnya. Tak satu pun yang terfokus tajam. Suka detektor gelapku ya, kata Moody yang mengawasi Harry lekat-lekat. Apa itu, tanya Harry, menunjuk antena keemasan yang ngeliuk-liuk. Sensor rahasia, bergetar jika dia mendeteksi ada yang menyembunyikan sesuatu atau berbohong. Tak ada gunanya di sini, tentu saja. Terlalu banyak gangguan. Murid-murid di segala jurusan memberi alasan bohong kepada mereka tidak mengerjakan PR. Berdengung terus sejak aku tiba di sini. Tentu saja terlalu banyak. Aku harus mendisfungsikan teropong curigaku karena dia tak henti-hentinya bersuit. Teropong itu ekstra sensitif, bisa mendeteksi kebohongan dan jarak 1,5 kilometer. Tentu saja dia bisa mendeteksi lebih daripada sekadar kebohongan anak-anak. Dia menambahkan dengan menggeram. Dan untuk apa cermin itu? Oh, itu cermin musuhku. Lihat mereka itu, berindap-indap. Aku tak akan mendapat kesulitan sampai aku melihat bagian putih bola mata mereka. Saat itulah kubuka petiku. Dia mengeluarkan tawa pendek parau dan menunjuk ke peti besar di bawah jendela. Peti itu ada lubang kuncinya, berderet 7. Harry penasaran memikirkan apa isinya, sampai perkataan Moody berikutnya membantingnya kembali ke tanah. Jadi, berhasil tahu tentang naga-naga itu rupanya. Harry ragu-ragu. Sejak tadi dia sudah getar menghadapi pertanyaan ini, tetapi dia tidak memberitahu Cedric, dan jelas dia tidak memberitahu Moody bahwa Hagrid telah melanggar peraturan. Tidak apa-apa, kata Moody, duduk dan menjulurkan kaki kayunya sambil mengeluh. Kecurangan adalah bagian tradisional turnamen Triwizard. Saya tidak melakukan kecurangan, tukas Harry tajam. Kebetulan saja saya tahu. Moody tersenyum. Aku tidak menuduhmu, nak. Aku sudah bilang pada Dumbledore sejak awal. Dia bisa saja bertahan jujur. Tapi Karkaroff dan Maxim jelas tidak. Sebisa mungkin mereka akan memberitahu para juara mereka. Mereka ingin menang. Mereka ingin mengalahkan Dumbledore. Mereka mau membuktikan Dumbledore hanyalah manusia biasa. Moody tertawa parau lagi. Mata gaibnya berputar begitu cepat, membuat Harry mual memandangnya. Nah, sudah punya ide bagaimana kau akan melewati nagamu? Tanya Moody. Belum, kata Harry. Ya, aku tidak akan memberitahumu, kata Moody tegas. Aku tidak pilih kasih, aku cuma mau memberimu nasihat bagus yang umum. Dan yang pertama adalah gunakan kekuatanmu. Saya tak punya kekuatan, celetuk Harry sebelum bisa menahan diri. Maaf,
kata Moody menggeram. Kau punya kekuatan kalau aku bilang kau punya. Pikirkan sekarang kau paling mahir dalam hal apa? Harry berusaha berkonsentrasi, dia paling mahir dalam hal apa? Ya, itu sih gampang sebetulnya. Quidditch, katanya bingung. Dan apa gunanya? Betul, kata Moody. Memandangnya tajam sekali. Mata gaibnya nyaris tak bergerak. Kau penerbang yang luar biasa, kudengar. Ya, tetapi Harry menatapnya. Saya tak diizinkan membawa sapu. Saya cuma membawa tongkat, nasihat umumku yang kedua. Kata Moody keras. Menyelanya adalah gunakan mantra sederhana yang memungkinkan kau mendapatkan yang kau butuhkan. Harry menatapnya bengong. Apa yang dibutuhkannya? Ayolah nak, bisik Moody. Gabungkan keduanya. Tidak terlalu sulit. Dan Harry seakan mendapat pencerahan. Dia jago terbang. Dia perlu melewati naga itu lewat udara. Untuk itu dia memerlukan firebolt. Dan untuk mendapatkan firebolt dia membutuhkan Hermione, Harry berbisik. Ketika dia secepat kilat ke rumah kaca 3 menit kemudian, seraya menggumamkan permintaan maaf buru-buru kepada Profesor Sprout ketika melewatinya. Hermione, aku perlu bantuanmu. Menurutmu apa yang selama ini kucoba lakukan? Harry, Hermione balas berbisik. Matanya membulat, cemas di atas semak Clatterby yang sedang dipangkasnya. Hermione, aku harus sudah menguasai mantra panggil dengan baik besok sore. Maka mereka pun berlatih. Mereka tidak makan siang, melainkan langsung ke kelas kosong. Di kelas itu Harry mencoba sekuat tenaga membuat berbagai benda terbang menyeberangi ruangan ke arahnya. Dia masih kesulitan, buku dan pena bulu berulang-ulang jatuh ke lantai seperti batu ketika baru setengah jalan menyeberangi ruangan. Konsentrasi, Harry, konsentrasi. Menurutmu apa yang sedang kulakukan? Balas Harry gusar. Naga raksasa entah kenapa tak hentinya muncul di benakku. Oke, coba lagi. Dia ingin membolos ramalan untuk meneruskan latihan, tetapi Hermione menolak mentah-mentah meninggalkan aritmansi. Dan tak ada gunanya berlatih tanpa dia. Harry terpaksa menahan diri selama pelajaran Profesor Trelawney. Ia menghabiskan lebih setengah jam pelajaran memberitahu murid-muridnya bahwa posisi Mars dalam hubungannya dengan Saturnus pada saat itu berarti bahwa orang yang lahir pada bulan Juli menghadapi bahaya besar meninggal mendadak secara mengerikan. Bagus kalau begitu, kata Harry keras-keras. Kemarahannya meledak. Asal tidak berlama-lama saja. Aku tak mau menderita. Sekejap Ron tampaknya akan tertawa. Untuk pertama kalinya, dalam beberapa hari ini matanya bertatapan dengan matahari. Tapi Harry masih merasa jengkel sekali dengan Ron sehingga dia tak peduli. Dia menghabiskan sisa jam pelajaran dengan berusaha menarik benda-benda kecil ke arahnya di bawah meja. Menggunakan tongkat sihirnya. Dia berhasil membuat seekor lalat meluncur langsung ke tangannya. Meskipun dia tak sepenuhnya yakin itu berkat kelihayannya menggunakan mantra panggil, mungkin si lalat saja yang bodoh. Dia memaksa diri menelan makan malam setelah pelajaran ramalan, kemudian kembali ke kelas kosong bersama Hermione. Memakai jubah gaib untuk menghindari para guru. Mereka berlatih sampai lewat tengah malam. Mereka akan tinggal lebih lama, tetapi Pipes muncul dan berpura-pura mengira Harry ingin melempari barang-barang. Pipes mulai melempar-lempar kursi ke seberang ruangan. Harry dan Hermione buru-buru pergi sebelum kebisingan itu menarik perhatian Fitz. Mereka kembali ke ruang rekreasi Gryffindor yang untungnya sudah kosong. Pukul 2 dini hari, Harry berdiri di dekat perapian, dikelilingi oleh tumpukan benda-benda, buku-buku, pena-pena bulu, beberapa kursi terbalik, satu set gobstone usang, dan katak nipil. Si Trapper. Baru sejam yang lalu Harry betul-betul menguasai mantra panggil. Itu lebih baik Harry, jauh lebih baik, kata Hermione, tampak lelah tetapi sangat senang. Ya, sekarang kita tahu apa yang harus kita lakukan lain kali. Kalau aku tak bisa menguasai mantra, kata Harry, melemparkan kembali kamus rune kepada Hermione, supaya dia bisa mencoba lagi. Ancam aku dengan naga, baik? Dia mengangkat tangannya sekali lagi. Accio Dictionary. Buku tebal itu melesat dari tangan Hermione terbang menyeberangi ruangan. Dan Harry menangkapnya. Harry,
Menurutku kau sudah menguasainya, kata Hermione riang. Asal besok bisa berhasil saja, ujar Harry. Firebolt-ku jaraknya sangat lebih jauh daripada barang-barang di sini. Dia ada di kastil, sedangkan aku di lapangan. Tak jadi soal, kata Hermione tegas. Asal kau berkonsentrasi benar-benar pada sepumu, dia akan datang. Harry, lebih baik kita tidur sebentar, kau perlu tidur. Harry berlatih keras menguasai mantra panggil malam itu, sehingga sebagian kepanikannya telah meninggalkannya. Tapi paginya kepaningan itu muncul lagi sepenuhnya. Suasana di sekolah penuh ketegangan dan kegairahan. Pelajaran dihentikan pada tengah hari agar anak-anak punya cukup waktu untuk pergi ke tempat penampungan naga. Meskipun tentu saja mereka tak tahu apa yang akan mereka temukan di sana. Harry merasa terpisah dari semua anak di sekitarnya, baik yang mengharapkan agar dia berhasil maupun yang mendesis mencemoohnya. Kami akan menyiapkan sekotak tisu Potter ketika dia lewat. Ketegangan begitu besar sehingga dia membatin apakah dia tidak akan hilang akal ketika mereka membawanya ke naganya dan mulai mengutuk semua orang yang dilihatnya. Waktu seolah berjalan ngebut, sehingga tadi rasanya dia masih duduk ikut pelajaran pertama. Sejarah sihir lalu tiba-tiba saja sudah berjalan untuk makan siang. Dan kemudian kemana perginya waktu? Jam-jam terakhir tanpa naga. Profesor McGonagall bergegas menjumpainya di aula besar. Banyak anak yang mengawasi mereka. Potter, para juara harus turun ke halaman sekarang. Kau harus bersiap untuk menghadapi tugas pertamamu. Baiklah, kata Harry bangkit. Garpunya terjatuh ke piringnya dengan bunyi dentang keras. Semoga sukses, Harry, bisik Hermione. Kau akan baik-baik saja. Ya, kata Harry, dalam suara yang sama sekali tidak seperti suaranya. Dia meninggalkan aula besar bersama Profesor McGonagall. Profesor McGonagall juga tidak seperti biasanya. Dia bahkan tampak sama cemasnya dengan Hermione ketika menemani Harry menuruni undakan batu dan keluar masuki udara sore November yang dingin. Dia meletakkan tangan di bahu Harry. Jangan panik ya, katanya. Tetaplah berkepala dingin. Kita punya para penyihir yang siap bertindak jika situasi tak terkendali lagi. Yang paling utama adalah lakukan sebaik kau bisa, dan tak akan ada yang menyalahkanmu. Kau baik-baik saja? Ya, Harry mendengar dirinya menjawab, ya saya baik-baik saja. Profesor McGonagall membawanya ke tempat para naga, di tepi hutan. Tetapi ketika mereka mendekati kerumunan pepohonan yang dari belakangnya pagar bisa kelihatan, Harry melihat di situ sudah didirikan tenda. Jalan masuknya menghadap mereka, menghalangi naga-naga itu dari pandangan. Kau harus masuk ke situ bersama yang lain, kata Profesor McGonagall dengan suara yang agak bergetar. Dan tunggu giliranmu, Potter. Tuan Bagman ada di dalam situ. Dia akan memberitahumu prosedurnya. Semoga berhasil. Terima kasih, kata Harry, dengan suara datar yang kedengarannya datang dari jauh. Profesor McGonagall meninggalkannya di pintu tenda. Harry masuk. Fleur de Calo duduk di sudut di bangku kayu rendah. Dia tidak tampak setenang biasanya, melainkan agak pucat dan berkeringat. Viktor Krum tampak lebih sangar dari biasanya. Menurut dugaan Harry, begitulah caranya menunjukkan ketegangan. Cedric berjalan hilir mudik ketika Harry masuk. Cedric tersenyum kecil kepadanya, yang dibalas Harry. Harry merasakan otot-otot wajahnya kaku, seakan sudah lupa bagaimana caranya tersenyum. Harry, selamat datang, sambut Bagman riang. Berpaling memandangnya. Masuk, masuk. Anggap saja rumah sendiri. Bagman tampak bagai tokoh kartun yang kelewat besar, berdiri di tengah para juara yang berwajah pucat. Dia memakai jubah WhatsApp-nya yang dulu lagi. Nah, setelah kalian semua berada di sini, sudah saatnya menjelaskan kepada kalian, kata Bagman ceria. Kalau para penonton sudah berkumpul, kantong ini akan kutawarkan kepada kalian. Dia mengangkat kantong kecil dari sutra ungu dan mengguncangnya di depan mereka. Dari dalamnya kalian masing-masing akan memilih model miniatur benda yang harus kalian hadapi. Soalnya, jenis-jenisnya berbeda dan aku harus memberitahu kalian satu hal lain lagi. Ya, tugas kalian adalah mengambil telur emasnya. Harry memandang berkeliling. Cedric mengangguk sekali untuk menunjukkan bahwa dia memahami kata-kata Bagman.
dan kemudian mulai berjalan hilir mudik lagi dalam tenda. Wajahnya pucat, Flea dan Crumb sama sekali tak bereaksi. Mungkin mereka mengira mereka akan muntah jika membuka mulut. Begitulah yang Harry rasakan, tetapi paling tidak mereka berdua dengan sukarela ikut turnamen ini. Dan dalam waktu singkat, ratusan pasang kaki terdengar melewati tenda. Pemiliknya berbicara dengan bergairah, tertawa-tawa bergurau. Harry merasa terasing dari para penonton itu. Seakan mereka spesies lain, dan kemudian rasanya cuma sedetik bagi Harry, Bagman membuka kantong sutra itu. Wanita lebih dulu, katanya, mengulurkan kantong itu kepada Flea Decalon. Flea memasukkan tangan yang gemetar ke dalam kantong dan mengeluarkan model naga miniatur yang sempurna. Naga hijau Wallace. Ada angka 2 melingkar di lehernya. Dan melihat Flea yang tidak menunjukkan tanda-tanda keterkejutan, melainkan tekad pasrah. Harry tahu bahwa dugaannya benar. Madam Maxim telah memberitahunya apa yang akan dihadapinya. Hal yang sama terjadi pada Crumb. Dia mengeluarkan bola api Cina yang berwarna merah, nomor 3 terkalung di lehernya. Crumb bahkan tidak berkedip, hanya duduk lagi dan memandang tanah. Cedric memasukkan tangan ke dalam kantong dan menarik naga moncong pendek Swedia berwarna biru abu-abu dengan nomor 1 terkalung di lehernya. Harry memasukkan tangan ke dalam kantong sutra dan mengeluarkan naga ekor berduri Hungaria yang bernomor 4. Naga itu merentangkan sayapnya ketika Harry menunduk memandangnya dan menyeringai memamerkan taring mininya. Nah, begitulah, kata Bagman. Kalian masing-masing sudah mengeluarkan naga yang akan kalian hadapi, dan nomor-nomor itu adalah nomor urut kalian untuk menghadapi naga-naga itu. Sebentar lagi aku harus meninggalkan kalian karena aku yang akan memberi komentar. Tuan Diggory, kau yang paling dulu, keluarlah langsung ke arena yang sudah dipagari kalau kau mendengar tiupan peluit, oke? Sekarang, Harry, bisa kita bicara sebentar di luar? Iya, kata Harry bengong. Dia bangkit dan keluar dari tenda bersama Bagman, yang mengajaknya berjalan agak menjauh, ke tengah pepohonan, dan kemudian berbalik menghadapinya dengan ekspresi kebapakan pada wajahnya. Kau merasa baik-baik saja, Harry? Ada yang bisa kuambilkan? Apa? Kata Harry. Saya tidak ada. Sudah punya rencana? Tanya Bagman, merendahkan suaranya dengan nada berkonspirasi. Karena aku tak keberatan membagi beberapa petunjuk. Kalau kau mau, maksudku. Bagman meneruskan merendahkan suaranya lebih pelan lagi. Kau yang paling lemah, Harry. Kalau ada yang bisa kubantu? Tidak, kata Harry cepat sekali. Dia tahu dia kedengarannya tak sopan. Tidak, saya tahu apa yang akan saya lakukan. Terima kasih. Tak akan ada yang tahu, Harry, kata Bagman mengedip kepadanya. Tidak, saya tak apa-apa, kata Harry, dalam hati heran sendiri. Kenapa dia terus mengatakan begini kepada orang-orang? Padahal belum pernah rasanya dia separah ini. Saya sudah membuat rencana saya. Teringat tiupan peluit dari satu tempat. Astaga, aku harus buru-buru, kata Bagman kaget, dan dia bergegas pergi. Harry berjalan kembali ke tenda dan melihat Cedric keluar, lebih pucat dari tadi. Harry berusaha mengucapkan semoga berhasil ketika berpapasan dengannya. Tapi yang keluar dari mulutnya hanyalah semacam dengkur parau. Dia masuk bergabung dengan Flo dan Crumb. Beberapa saat kemudian mereka mendengar teriakan gemuruh penonton, yang berarti Cedric sudah memasuki arena dan sekarang berhadapan dengan naganya yang sebenarnya. Ternyata hanya bisa duduk dan mendengarkan rasanya jauh lebih parah daripada yang bisa dibayangkan Harry. Penonton menjerit berteriak-teriak memaki ketakutan. Sementara Cedric melakukan entah apa untuk bisa melewati naga moncong pendek Swedia. Crumb masih memandang tanah. Flea sekarang mengikuti jejak Cedric, berjalan hilir mudik mengelilingi tenda. Dan komentar Bagman membuat segalanya jauh lebih parah. Bayangan-bayangan mengerikan berkelebat di benak Harry ketika dia mendengar. Oh, nyaris saja, sangat nyaris. Dia mengambil risiko. Gerakan Cedric. Sayang, tidak berhasil. Dan kemudian setelah kira-kira 15 menit, Harry mendengar sorakan gegap gempita memekakkan telinga yang hanya berarti satu hal. Cedric telah berhasil melewati naganya dan mengambil telur emasnya.
Sungguh bagus sekali, Bakman berteriak, dan sekarang nilai dari para juri. Tapi Bakman tidak meneriakkan angka-angkanya. Harry menduga para juri mengangkat angka-angka itu dan memperlihatkannya kepada penonton. 1 selesai, masih ada 3 lagi, seru Bakman ketika peluit berbunyi lagi. Miss Dekalo, silakan. Play gemetar dari kepala sampai ke kaki. Harry merasa lebih hangat terhadapnya daripada yang selama ini dirasakannya. Ketika Flame meninggalkan tenda dengan kepala tegak dan tangan menjengkram tongkat sihirnya. Tinggal Harry dan Kram berdua, berseberangan dalam tenda, saling menghindari pandangan yang lain. Proses yang sama mulai lagi. Oh, menurutku itu tidak bijaksana. Mereka bisa mendengarkan Bakman berteriak riang. Oh, hampir. Hati-hati sekarang. Astaga, kupikir tadi habislah dia. 10 menit kemudian Harry mendengar penonton meledak bersorak lagi. Fred tentunya telah berhasil juga. Hening sesaat ketika angka-angka Fred ditunjukkan tepuk tangan lagi. Dan untuk ketiga kalinya tiupan peluit. Dan sekarang inilah Tuan Kram. Seru Bakman, dan Kram berjalan bungkuk keluar, meninggalkan Harry sendirian. Harry merasakan kesadaran akan tubuhnya lebih daripada biasanya. Dia sangat sadar bagaimana jantungnya berdegup keras. Dan jari-jarinya dirayapi ketakutan. Tetapi, pada saat bersamaan dia serasa berada di luar tubuhnya, melihat dinding tenda dan mendengar teriakan gemuruh penonton, seakan dari kejauhan. Sangat berani, teriak Bakman, dan Harry mendengar si bola api Cina mengeluarkan jeritan menggerung mengerikan. Sementara penonton menahan nafas. Sungguh berani dia, dan ya, dia berhasil mengambil telurnya. Seakan memecah udara musim dingin seperti memecahkan kaca. Kram telah menyelesaikan tugasnya. Giliran Harry akan tiba setiap saat. Harry bangkit, kakinya rasanya terbuat dari agar-agar. Dia menunggu, dan kemudian dia mendengar tiupan peluit. Dia berjalan melewati pintu tenda, kepanikan meningkat di dalam dirinya. Dan sekarang dia berjalan melewati pohon-pohon masuk melalui lubang di pagar arena. Dia melihat segala sesuatu di depannya seakan dalam mimpi yang berwarna-warni. Beratus-ratus wajah memandangnya dari tribun tinggi yang secara sihir telah didirikan di sekeliling arena. Dan di ujung lain arena tampak si ekor berduri, merunduk rendah mengelilingi telur-telurnya. Sayapnya setengah terentang, matanya yang kuning kejam memandang Harry. Sosoknya berupa kadal raksasa bersisik yang mengerikan, menghantam-hantamkan ekornya yang berduri, meninggalkan lekukan-lekukan sepanjang hampir 1 meter di tanah yang keras. Penonton bising sekali, tetapi entah suara mereka ramai atau tidak, Harry tidak tahu dan tidak peduli. Sudah waktunya melakukan apa yang harus dia lakukan, memfokuskan pikirannya, seluruh dan sepenuhnya pada satu hal yang merupakan satu-satunya kesempatannya. Harry mengangkat tongkat sihirnya. Asio Praibot, dia berteriak. Harry menunggu seluruh serabut tubuhnya, berharap, berdoa jika tidak berhasil. Jika sapunya tidak datang, rasanya dia memandang ke segala sesuatu di sekelilingnya melalui batas transparan yang bergetar. Seperti udara panas yang membuat arena dan ratusan wajah di sekelilingnya bergoyang aneh. Dan kemudian didengarnya bunyi deru melesat menembus udara di belakangnya. Harry menoleh dan melihat Firebolt-nya. Ke arahnya mengitari tepi hutan, terbang melintas pagar dan berhenti di tengah udara persis di sebelahnya, menunggu dia menaikinya. Penonton bergemuruh rendah. Bakman meneriakkan sesuatu. Telinga Harry tak lagi berfungsi dengan benar. Mendengarkan tidaklah penting lagi. Dia melangkahkan kakinya ke atas sapunya dan menjejak tanah. Sedetik kemudian sesuatu yang luar biasa terjadi. Saat dia melesat ke atas, angin menerpa rambutnya. Saat wajah-wajahnya pucat hanya berupa titik-titik kecil. Dan si naga berduri mengecil seukuran anjing. Harry sadar bahwa dia tidak hanya meninggalkan tanah, melainkan juga ketakutannya. Disinilah memang tepatnya. Ini hanya pertandingan. Cuma itu, hanya pertandingan. Dan si naga ekor berduri itu hanyalah lawan yang jelek. Dia menunduk dan melihat telur emasnya berkilau di tengah-tengah. Telur-telur lainnya yang berwarna, sementara dia menginjak dengan aman di antara kedua kaki depannya. Oke Harry, oke. Harry berkata kepada dirinya sendiri. Pengalihan perhatian. Ayo,
Dia menukik. Kepala si ekor berduri mengikutinya. Harry tahu apa yang akan dilihatnya, apa yang akan dilakukannya, dan menghindar tepat pada waktunya. Pada waktu semburan api diarahkan ke tempat di mana dia akan berada jika dia menghindar. Tapi dia tidak peduli. Itu tak lebih daripada menghindar. Bukan main, hebat sekali terbangnya, teriak Bagman sementara penonton menjerit dan menahan nafas. Apakah kau menyaksikan ini, Tuan Kram? Harry meluncur naik melingkar. Si naga ekor berduri masih mengikuti gerakannya. Kepalanya berputar di atas lehernya yang panjang. Kalau dia begini terus, dia akan pusing. Tapi lebih baik jangan terlalu memaksanya, nanti dia menyemburkan api lagi. Harry meluncur turun tepat ketika si ekor berduri membuka mulutnya, tetapi kali ini dia kurang beruntung. Dia berhasil menghindari apinya, tetapi ekor si naga melecutnya. Dan saat dia miring ke kiri, salah satu durinya yang tajam menggores tubuhnya, merobek jubahnya. Harry bisa merasakan baunya panas dan perih. Dia bisa mendengar jeritan dan keluhan dari penonton. Tetapi lukanya rupanya tidak dalam. Sekarang Harry meluncur mengelilingi punggung si naga dan terlintas di benaknya satu kemungkinan. Si ekor berduri tampaknya tak mau berisut. Dia terlalu protektif terhadap telur-telurnya. Meskipun dia menggeliat dan berputar, mengepakkan dan mengatupkan sayapnya, dan menancapkan pandangan mata kuningnya yang mengerikan pada Harry. Dia takut bergerak terlalu jauh dari telur-telurnya. Tapi Harry harus membujuknya agar menjauh, kalau tidak dia tak akan bisa mendekati telur-telur itu. Caranya adalah melakukannya dengan hati-hati, tahap demi tahap. Harry mulai terbang, mula-mula ke arah yang satu, kemudian ke arah yang lain. Tidak cukup dekat untuk membuat si naga menyemburkan api guna mengusirnya. Tapi tetap cukup mengancam hingga si naga terus memandangnya. Kepala si naga terayun ke sana kemari, memandang Harry melewati pupilnya yang vertikal. Taringnya menyeringai. Harry terbang tinggi. Harry terbang lebih tinggi, kepala si naga ikut naik. Lehernya sekarang terjulur sepanjang mungkin, masih terayun seperti ular di depan pawangnya. Harry naik lagi sekitar 1 meter dan si naga mengeluarkan raungan putus asa. Harry baginya seperti lalat. Lalat yang ingin ditepuknya. Ekornya menyabet lagi, tetapi Harry sekarang terlalu tinggi. Dia menyemburkan api ke udara yang berhasil dihindari Harry. Moncongnya terbuka lebar. Ayo, desis Harry, berayun menggoda di atasnya. Ayo tangkap aku, bangun sekarang. Dan kemudian naga itu bangkit, akhirnya merentangkan sayapnya yang lebar, hitam dan seperti kulit, selebar sayap pesawat kecil. Dan Harry menukik. Sebelum si naga tahu apa yang akan dilakukan Harry, atau kemana dia menghilang, Harry melesat ke tanah secepat dia bisa, menuju telur-telur yang tidak dilindungi kaki naga yang bercakar tajam. Dia sudah melepas tangan dari payebot, dia berhasil menyambar telur emas. Dan dengan kecepatan tinggi, dia menyingkir, melayang di atas tribun. Telur yang berat itu aman terkepit oleh lengannya yang tidak terluka. Dan seakan baru saja ada yang membesarkan volume. Untuk pertama kalinya, Harry menyadari kerasnya teriakan penonton yang memaki-maki dan bersorak serius sorakan pendukung tim Irlandia dalam Piala Dunia. Lihat itu, teriak Bagman. Coba lihat itu. Juara termuda kitalah yang paling cepat mendapatkan telurnya. Wah, ini akan mengubah peringkat Tuan Potter. Harry melihat para pawang naga berlari ke arena untuk menenangkan si ekor berduri. Dan di balik lubang masuk arena, Profesor McGonagall, Profesor Moody, dan Hagrid bergegas menyongsongnya. Semuanya melambai agar Harry mendatangi mereka. Senyum mereka jelas tampak walaupun dari kejauhan. Harry kembali terbang di atas tribun. Sorakan penonton berdentum menggetarkan gandang telinganya. Dan dia mendarat dengan mulus. Hatinya terasa lebih ringan daripada selama beberapa minggu belakangan ini. Dia telah berhasil melaksanakan tugas pertamanya dan dia selamat. Hebat sekali Potter, seru Profesor McGonagall saat Harry turun dari payebotnya. Datang dari Profesor McGonagall, itu pujian yang luar biasa. Harry memperhatikan bahwa tangan Profesor McGonagall bergetar ketika menunjuk ke bahunya. Kau perlu menemui Madame Pomfrey sebelum para juri mengumumkan angkamu. Dia harus membersihkan luka-luka di gori. Kau berhasil, Harry, kata Hagrid parau.
Kau berhasil, padahal melawan si ekor berduri dan kau tahu Charlie bilang dia yang paling galak. Terima kasih Hagrid, kata Harry keras-keras supaya Hagrid tidak keterlepasan ngomong bahwa dia telah menunjukkan naga-naga itu kepada Harry sebelumnya. Profesor Moody juga tampak sangat senang, mata gaibnya menari-nari dalam rongganya. Asik dan gampang kan Potter, geramnya. Baik Potter, pergilah ke tenda pertolongan pertama, kata Profesor McGonagall. Harry keluar dari arena masih terengah dan melihat Madame Pomfrey berdiri di mulut tenda kedua tampak cemas. Naga, katanya dengan nada jijik, seraya menarik Harry masuk. Tenda itu dibagi dalam 2 ruangan. Harry bisa melihat bayangan Cedric di balik kanvas, tetapi tampaknya Cedric tidak terluka parah. Dia duduk paling tidak. Madame Pomfrey memeriksa bahu Harry sambil terus mengomel. Tahun lalu Dementor, tahun ini naga. Apalagi yang akan mereka bawa ke sekolah selanjutnya. Kau beruntung sekali, lukamu cukup dangkal, tapi perlu dibersihkan sebelum kusembuhkan. Madame Pomfrey membersihkan luka itu dengan menonton-nontonnya dengan cairan ungu yang berasap dan membuat perih. Tetapi kemudian dia menyentuh bahu Harry dengan tongkat sihirnya, dan Harry merasakan lukanya langsung sembuh. Sekarang duduk diam dulu sebentar, duduk. Setelah itu baru kau boleh pergi dan melihat angkamu. Dia bergegas meninggalkan tenda dan Harry mendengarnya masuk ke sebelah dan bertanya, bagaimana rasanya sekarang di Gori? Harry tidak mau duduk diam saja, dia terlalu penuh semangat. Dia bangkit ingin tahu apa yang terjadi di luar, tetapi sebelum mencapai mulut tenda, 2 orang melesat masuk. Hermione diikuti oleh Ron. Harry, kau hebat sekali, leging Hermione. Masih ada bekas kuku di pipi yang tadi dicengkeramkannya penuh ketakutan. Kau luar biasa, betul. Tapi Harry memandang Ron yang sangat pucat dan menatap Harry seakan hari hantu. Harry, katanya sangat serius. Siapapun yang masukkan namamu dalam piala itu, kurasa mereka berusaha membunuhmu. Seakan beberapa minggu yang terakhir ini tak pernah terjadi. Seakan Harry bertemu Ron untuk pertama kalinya, setelah dia terpilih menjadi juara. Paham juga akhirnya kau, kata Harry dingin. Perlu waktu cukup lama. Hermione berdiri cemas di antara mereka, menatap mereka bergantian. Ron membuka mulutnya dengan sanksi. Harry tahu Ron akan meminta maaf, dan mendadak dia merasa tak perlu mendengarnya. Sudahlah, katanya sebelum Ron bisa berkata apa-apa, lupakan saja. Tidak, kata Ron, seharusnya aku tidak. Lupakan saja, kata Harry. Ron nyengir gugup kepada Harry, dan Harry membalas nyengir. Air mata Hermione langsung bercucuran. Tak ada yang perlu ditangisi, kata Harry. Bingung, kalian berdua tolol benar, teriaknya. Mengentakkan kaki ke tanah, air mata membasahi bagian depan jubahnya. Kemudian sebelum salah satu dari mereka bisa mencegahnya, Hermione memeluk mereka berdua dan berlari pergi. Menangis terseduh-seduh. Sinting, kata Ron menggelengkan kepala. Harry, ayo, mereka akan mengumumkan angkamu. Memungut telur emas dan tongkatnya, merasa lebih gembira daripada yang dibayangkannya bisa terjadi 1 jam yang lalu. Harry menunduk keluar dari tenda. Ron yang di sebelahnya berbicara cepat. Kau paling hebat, tak ada pesaing. Yang dilakukan Cedric aneh, dia mentransfigurasi batu karang di tanah, mengubahnya menjadi anjing Labrador. Dia berusaha membuat naganya mengejar anjing itu, alih-alih dirinya. Ya, transfigurasinya cool sih, dan cukup sukses, karena dia berhasil mengambil telurnya. Tetapi dia terbakar juga. Si naga berubah pikiran setengah jalan dan memutuskan lebih suka menangkapnya daripada si Labrador. Nyaris saja Cedric bisa diterkamnya, dan Siplo memantrai naganya. Kurasa dia mencoba membuat naganya iya. Usahanya berhasil juga. Naganya jadi mengantuk, tetapi kemungkinan dia mendengkur dan menyemburkan lidah api besar. Dan jubah Flo terbakar. Dia memadamkannya dengan air dari tongkatnya. Kau tak akan mempercayai ini, tapi dia bahkan tidak memikirkan terbang. Dia mungkin yang terbaik setelah kau. Langsung menyerang mata si naga dengan semacam mantra. Celakanya si naga mengentak-ngentak kesakitan dan menggencet separuh dari telur-telurnya yang asli. Angkanya dikurangi karena itu dia tak boleh membuat telur-telur itu rusak. Ron menahan nafas ketika dia dan Harry tiba di tepi arena. Sekarang, setelah si ekor berduri dibawa pergi, Harry bisa melihat di mana kelima juri duduk tepat di seberang. Di tempat duduk tinggi berselubungkan kain keemasan, nilai tertinggi dari masing-masing 10.
kata Ron dan Harry menyipitkan mata ke seberang melihat juri pertama. Madam Maxim mengangkat tongkat sihirnya ke atas. Pita perak panjang meluncur keluar dari ujungnya. Melingkar membentuk angka 8. Tidak buruk, kata Ron. Sementara penonton bersorak, kurasa dia mengurangi angkanya gara-gara bahumu luka. Berikutnya Tuan Crouch. Dia meluncurkan angka 9 ke angkasa. Bagus, teriak Ron, menepuk punggung Harry. Berikutnya Dumbledore, dia juga memberi angka 9. Penonton bersorak lebih riuh daripada sebelumnya. Ludo Bagman 10. 10, ujar Harry tak percaya. Tapi aku terluka, apa maksudnya? Harry, jangan mengeluh, teriak Ron bersemangat. Dan sekarang Karkaro mengangkat tongkatnya, dia berhenti sejenak. Kemudian ada angka yang meluncur dari tongkatnya, 4. Apa? Ron menggerung marah. 4? Brengsek, licik, curang. Kau memberi Kram angka 10. Tapi Harry tidak peduli. Dia tak akan peduli sekalipun Karkaro memberinya nilai 0. Kemarahan Ron untuknya berharga. 100 angka baginya. Dia tidak mengatakan ini kepada Ron, tentu saja. Tetapi hatinya terasa lebih ringan daripada udara ketika dia berbalik meninggalkan arena. Dan bukan hanya Ron maupun anak-anak Gryffindor yang bersorak ramai ketika mereka tadi melihat apa yang harus dihadapi Harry. Sebagian besar anak-anak langsung berpihak kepadanya, sama seperti kepada Cedric. Harry tidak peduli kepada anak-anak Slytherin, dia bisa tahan apapun yang mereka lontarkan kepadanya sekarang. Kau berada di tempat pertama, Harry. Kau dan Kram, kata Charlie Weasley, bergegas menemui mereka ketika mereka bersiap kembali ke sekolah. Aku harus lari sekarang, aku harus kirim burung hantu ke Mam. Aku sudah bersumpah akan mengabarinya apa yang terjadi. Tapi tadi sungguh tak bisa dipercaya, oh ya. Dan mereka menyuruhku memberitahumu, kau harus menunggu beberapa menit. Bagman mau bicara di tenda para juara. Ron berkata akan menunggu, maka Harry masuk lagi ke tenda juara. Yang sekarang rasanya berbeda, lebih ramai dan menyenangkan. Harry mengingat bagaimana rasanya sewaktu menghindari si ekor berduri. Dan membandingkannya dengan masa menunggu lama sebelum dia keluar menghadapi naga itu. Tak bisa dibandingkan, masa menunggu tadi sungguh jauh lebih buruk. Cedric dan Kram masuk bersama-sama. Sebelah wajah Cedric berlumut tebal salep berwarna jingga. Mungkin salep luka bakarnya. Dia tersenyum kepada Harry. Hebat Harry, kau juga, kata Harry, balas tersenyum. Bagus sekali kalian semua, kata Ludo Bagman, melangkah ringan ke dalam tenda dan tampak gembira. Seakan dia sendirilah yang baru berhasil melewati naga. Kalian punya waktu istirahat panjang sebelum tugas kedua, yang akan dilangsungkan pukul 9:30 pagi tanggal 24 Februari. Tetapi sementara itu kami memberi kalian sesuatu untuk dipikirkan. Jika kalian meneliti telur emas yang kalian pegang, kalian bisa melihat bahwa telur-telur itu bisa dibuka. Lihat engselnya. Kalian harus memecahkan petunjuk yang ada di dalam telur itu, karena petunjuk itu akan memberitahu kalian apa tugas kedua kalian, sehingga kalian bisa mempersiapkan diri untuk menghadapinya. Semua jelas? Yakin? Baiklah, kalian boleh pergi kalau begitu. Harry meninggalkan tenda, bergabung dengan Ron, dan mereka berjalan mengelilingi tepi hutan. Mengobrol seru, Harry ingin tahu apa yang dilakukan para juara lainnya dengan lebih detail. Kemudian, ketika mereka menikung di segerumbul pepohonan yang dari baliknya, Harry pertama kali mendengar para naga menggerun. Seorang penyihir wanita melompat keluar dari belakang mereka. Rita Skeeter, dia memakai jubah hijau cemerlang hari ini. Pena bulu kutip kilat di tangannya menyatu dengan warna jubahnya. Selamat Harry, katanya, tersenyum kepada Harry. Bagaimana kalau kau beri aku sepatah dua patah kata? Bagaimana perasaanmu tadi waktu menghadapi naga itu? Bagaimana perasaanmu sekarang? Tentang pemberian angka. Apakah itu cukup adil? Ya, boleh 2 patah kata, kata Harry galak. Selamat tinggal. Dan dia melanjutkan berjalan pulang ke kastil bersama Ron. Terima kasih sudah mengunjungi channel Audio Purpose. Berikan saran dan komen, dan kamu juga bisa request buku cerita apa yang ingin aku bacakan. Sampai jumpa di Audio Purpose selanjutnya. Bye-bye.